Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi, kelompok kami terdiri dari Rorosari Apriani, Desi Ratnaningsih, Dian Firnanda Putri, akan membahas mengenai studi kasus dampak COVID-19 terhadap pedagang di kawasan Malioboro. Dampak yang terjadi, sektor pariwisata sepi, penghasilan pedagang menurun. Kita tahu bahwa penghasilan para pedagang di kawasan Malioboro ini juga dipengaruhi oleh sektor pariwisata. Sistem perdagangan dan keuangan, pusat wisata Malioboro, sistem perdagangan yaitu sistem konvensional atau online store, item yang dijual, makanan, mainan, aneka oleh-oleh khas Jogja, jenis produk yaitu produk sendiri atau ambil dari supplier, pendapatan para pedagang menjadi penopang utama kehidupan mereka. Permasalahan yang terjadi, sistem perdagangan secara turun-temurun, para pedagang di kawasan Malioboro kurang melek teknologi, kurang perhatian pemerintah terhadap penyuluhan industrial 4.0, sistem konvensional mulai tergantikan dengan sistem online. Karena pandemi ini menjadikan sistem konvensional lumpuh total karena sebagian besar wilayah menerapkan PSBB serta pergeseran gaya hidup ke belanja online. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dialami pedagang di kawasan Malioboro ini? Kami menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Keynesian, menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi terhadap krisis ekonomi. Dari sisi permintaan makro, pemerintah menyiapkan perlindungan sosial, sedangkan dari sisi penawaran, pemerintah menahan agar sisi supply tidak mendadak berhenti dengan berfokus pada penanggulangan pandemi. Pemerintah mendorong kebangkitan ekonomi setelah pembatasan sosial berskala besar. Pendekatan yang kedua ini berfokus pada memanfaatkan internet, teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadi solusi inovasi dan kreatif di tengah pandemi. Teknologi berperan mendukung bukan hanya aktivitas dari rumah, tapi mengupayakan bertransaksi dari rumah. Solusi kreatif untuk pedagang. Pedagang siap melayani transaksi melalui WhatsApp, termasuk dengan layanan aplikasi mitra, juga aplikasi Nglarisi dan Dodolan melalui sistem layanan di Jogja Smart Service. Tujuan yang pertama, agar masyarakat tetap mengetahui harga-harga kebutuhan pokok di Jogja maupun di kawasan Malioboro. Yang kedua, masyarakat luar tetap mendapat dan membeli secara online barang yang biasa dijual pedagang tanpa harus berkunjung ke Malioboro. Dan yang terakhir, pedagang dapat menaikkan penghasilan mereka. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat terhadap dampak COVID-19 di sektor perdagangan di sekitaran Malioboro. COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar dari setiap sektor kehidupan, khususnya dampak ekonomi dan sosial yang sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
pendapatan masyarakat menurun drastis akibat dari lumpuhnya aktivitas masyarakat. Dampak negatif juga sangat dirasakan dari sektor pariwisata, khususnya Malioboro. Daya beli masyarakat menurun drastis, menyebabkan banyak pedagang yang gulung tikar, bahkan harus memutar otak untuk mencari alternatif lain demi bertahan hidup. Keadaan ekonomi yang semakin menurun membuat para pedagang di Malioboro terpaksa untuk berjualan tiap hari, yang awalnya seminggu 2 kali. Pipin, seorang penjual kaos, mengatakan pandemi corona sangat mempengaruhi aktivitas perekonomiannya. Tak ada Rp1 pun masuk ke kantongnya saat berhenti berjualan. Padahal ia memiliki sejumlah tanggungan. Salah satunya di lokasi penitipan gerobak untuk menaruh dagangan, Pipin harus membayar Rp100.000 per bulan. Selain itu, ada biaya Rp15.000 per hari apabila berjualan untuk pekerja yang membantu mendorong gerobaknya dari lokasi penitipan. Menurut dia, pendapatan berjualan mulai membaik sejak awal Agustus. Banyak wisatawan yang berlibur, khususnya ke Malioboro, meskipun dibayangi resiko penularan COVID-19. Ia pernah mencoba memasarkan lewat online dagangannya, hasilnya tak satu pun laku. Menurutnya, kaos yang ia jual lebih bersifat oleh-oleh dari destinasi wisata, sehingga tak ada yang membeli lewat online. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.